Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab zakat. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Kifayah. Baik, untuk bahasan yang pertama kita akan membahas apa itu tujuan zakat. Yang pertama, tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, serta membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Selain dari itu, zakat juga berperan dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dan ayat yang menerangkan tentang zakat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah. Innallaha bima ta'malun basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Ayat ini menerangkan pentingnya sholat dan zakat sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapat balasannya. Sedangkan zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dari setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat ini yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang muslim seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, dan aset komersial. Apabila telah mencapai nisab atau batas minimum harta yang wajib dizakati, dan haul masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Kemanakah kita akan membayar zakat? Zaman sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang resmi. Yang pertama, ada Badan Amil Zakat Nasional atau kita kenal sebagai Basnas, lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola zakat secara nasional. Kemudian LAZ, Rumah Zakat Indonesia, lembaga amil zakat yang mengelola zakat infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Ada juga LAZ Darut Tauhid Peduli, lembaga yang fokus pada pengelolaan zakat dan infak untuk pemberdayaan umat. Kemudian LAZ Muhammadiyah atau Lazismu, lembaga zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak wakaf, dan kedermawanan lainnya. Kemudian yang terakhir LAZ Nahdlatul Ulama atau LAZIS NU, lembaga amil zakat yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah.
Menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga resmi ini memastikan bahwa zakat Anda dikelola dengan profesional dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang pertama, yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga, amil. Mereka yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagai kompensasi atas pekerjaannya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat. Selanjutnya yang keempat yaitu mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah sehingga membutuhkan dukungan untuk memperteguh keyakinannya. Yang kelima adalah rikob atau hamba sahaya. Budak atau hamba sahaya yang berusaha memerdekakan diri meskipun praktik perbudakan sudah tidak ada. Konsep ini dapat diaplikasikan pada upaya pembebasan individu dari jeratan yang mengekang kebebasannya. Kemudian fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, dan usaha lain yang bertujuan menegakkan agama Islam. Kemudian ghorimin, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan hidup dan yang halal dan tidak mampu melunasinya. Yang kedelapan yaitu musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik dan tidak bermaksiat. Cukup sekian pembahasan pada kali ini, dan tugas buat anak-anakku sekalian yaitu menghafalkan 8 bagian orang yang berhak menerima zakat. Ya, nanti dihafal, kemudian kamu kirim melalui voice note atau video. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.